contohnya misalnya Menteri Perdagangan ya. Menurut saya itu ya kalau di negara-negara maju mestinya sudah mengundurkan diri karena gagal. Assalamualaikum Kak Zaki, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Walaupun puasa, Ya. masih tetap semangat kan? Masih. Tadi sempat ketiduran tadi Kak? Ya, tiduran tadi. Habis gotong royong pagi. Bukan pagi, biar nggak terasa nian. Ini Kak, sebenarnya mau ngundang Kakak ini kan sekitar bulan yang lalu lah, ya kan? Sempat saya ngobrol Kak, kita bicarakan mengenai masalah buku Kakak, tapi mungkin belum begitu pas momen. Momen hari ini saya undang lagi Kakak untuk bicara ini. Jadi pemirsa, ini beliau ini membuat sebuah karya buku yang menurut saya sudah 2-3 kali saya baca ini sebenarnya Kak, ya kan? Pers Negara Hukum dan Demokrasi. Tapi hari ini saya tidak bicara soal persnya. Ya kan, mungkin sedikit kita nanti akan bicara soal pers, tapi lebih kepada mengenai masalah negara hukum dan demokrasi dalam konteks hari ini, ya kan? Nah, sekedar untuk pemantik saja, pada tanggal 11 kemarin, 11 April kemarin, bahwa gerakan mahasiswa luar biasa mengenai masalah sebuah demokrasi negara hari ini, ya kan? Nah, pandangan kakak ini Kak, karena Kak juga tergabung juga di PWI dalam kaca pers dan dalam kaca akademisi dan mantan aktivis juga. Mantan aktivis ini, pandangan Kak, kacamata Kak seperti apa ingkapinya nih Kak? Ya, saya kira apa yang terjadi pada 11 April kemarin itu adalah reaksi ya, sebuah gerakan moral dari mahasiswa yang melihat tumbuhnya ya gerakan-gerakan yang menginginkan suatu hal yang bertentangan dengan konstitusi. Saya pikir apa yang dilakukan itu sangat wajar sekali. Kenapa? Karena isu penundaan pemilu dan isu 3 periode itu adalah isu-isu yang memang sensitif dan itu bertentangan dengan konstitusi. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada perlawanan atau gerakan dari kaum intelektual untuk menghadang isu ini, siapa yang bisa menjamin kemudian ini bukan hanya isu tapi sudah menjadi sebuah gerakan politik di Senayan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian melahirkan perubahan terhadap pasal-pasal, utamanya pasal 22 dan pasal 7 itu ya, yang menyangkut periodisasi masa jabatan presiden dan kepastian mengenai pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya. Walaupun ini hanya statement dari beberapa elit politik dalam tanda kutip ya. Jadi begini, ketika ini yang mewacanakan ini sebenarnya lahir dari kampus menjadi perdebatan atau kajian akademis, itu hal yang lumrah saja. Ya, misalnya seperti saya mengajar mata kuliah teori dan hukum konstitusi misalnya, itu biasa saya libatkan mahasiswa berdiskusi plus minus misalnya pasal-pasal yang ada dalam konstitusi, itu biasa, itu kajian ilmiah. Ilmiah. Dan itu tidak menimbulkan kekhawatiran karena itu bagian daripada kebebasan akademis ya. Akan tetapi ketika wacana ide ini yang berbicara itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik atau ketua-ketua partai politik ya, ini menjadi berbeda ya. Mengapa? Karena masing-masing ketua partai politik ini punya keterwakilan di parlemen yang itu sangat patuh sekali. Kuncinya ada pada ketua parpol ya. Artinya ketika kemarin katakanlah ada 3 ketua parpol yang menggulirkan wacana penundaan pemilu ya, dan periode 3 periode presiden itu ya, kalau ditambah beberapa parpol lagi yang bergabung, wah itu bisa ya. Nah, karena itu kemudian memunculkan kekhawatiran dari kalangan intelektual, khususnya dari kalangan mahasiswa ya, yang melihat berbahaya. Meskipun
Presiden Jokowi sendiri ya sudah menyatakan taat azas pada konstitusi, ya, menolak penundaan pemilu dan menolak perpanjangan ya masa jabatan presiden ya. Nah, presiden saya sudah menyatakan statement seperti itu, tapi kan publik masih menaruh kecurigaan ya. Dan kemarin juga ditegaskan lagi ya, presiden juga menegaskan melarang menteri-menterinya untuk berbicara soal 3 periode itu ya. Saya pikir itu sudah sebuah political will ya dari presiden yang kita apresiasi. Yang kalau misal masih ada juga menteri yang masih bicara soal itu, ya saya pikir itu presiden perlu mempertimbangkan untuk meresapel ya menteri. Ya, karena ini sebuah tatanan ya. Jadi ketika mahasiswa berjuang tahun 98 menggelorakan reformasi itu ya, salah satu yang menurut saya itu cukup berhasil itu adalah menciptakan sebuah tatanan demokratis ya, pada periodisasi masa jabatan presiden ya. Karena kita ketahui dulu zaman Pak Harto itu tidak ada pembatasan masa jabatan presiden ya, sehingga kemudian berlakulah apa yang disampaikan oleh Lord Acton itu ya, bahwa power tends corrupts ya. Jadi kekuasaan itu memang cenderung korup ya, dan power absolutely ya corrupts absolutely ya. Jadi kekuasaan yang absolut, yang berwatak absolut itu kemudian melahirkan korupsi yang watak korup yang absolut pula ya. Nah, karena itu salah satu koreksi atas pemerintahan Orde Baru itu adalah melakukan pembatasan presiden ya. Amandemen pasal 7 itu ya, yang dulunya berbunyi bahwa masa jabatan presiden itu tidak tak terbatas ya, kemudian kan diubah ya, ditegaskan bahwa masa jabatan presiden itu 2 periode. Hanya 2 kali masa jabatan atau 10 tahun. 10 tahun. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, jelas itu mengangkangi konstitusi. Dan ya, sudah mencederai demokrasi itu. Sudah mencederai demokrasi. Nah, jadi tatanan ini ya harganya sangat mahal. Ya, tidak mudah untuk menciptakan tatanan yang baik dalam sebuah negara hukum dan negara demokrasi ya seperti Indonesia ini ya. Ketika mahasiswa sudah mendorong tercipta tatanan 2 periodisasi masa jabatan presiden ini, menurut saya janganlah ini kita rusak lagi ya tatanan ini. Karena begitu ini dirusak lagi, diubah lagi misalnya menjadi 3 periode ya, kita akan setback lagi ke belakang ya, setback ke belakang dan akan menjadi sebuah negara yang otoriter lagi. Benar. Karena benar. Karena kekuasaan itu akan cenderung korup ya. Ya, dan akan mempertahankan ya kekuasaan itu. Ya, benar. Karena saya baca juga di buku kakak ini kak, bab 1 ini korupsi dan kekuasaan. Jadi kakak menulis di sini kekuasaan cenderung korup, atau dalam bahasa Inggrisnya populer dikenal power tends of corrupts. Ya. Itulah pendapat dari Lord Acton itu tadi. Nah, artinya benar juga, jangankan hanya kita kekhawatiran 1 atau 2 periode itu bisa kemungkinan besar untuk melegalkan kekuasaan tadi dengan sebuah korupsi itu tadi. Nah, kalau apalagi kalau misalnya ini kan ketakutan dari masyarakat dan mahasiswa. Dan samping itu adalah mencederai dari sebuah demokrasi itu. Nah, kalau menurut kakak sendiri ini kak, ketika bicara soal demokrasi, sebenarnya Indonesia ini demokrasi yang sehatnya itu seperti apa? Iya. Kita sudah menjalani beberapa masa ya. Kita pernah mengalami masa demokrasi liberal ya. Kita pernah menjalani masa demokrasi terpimpin pada zaman Bung Karno. Kemudian kita pernah pula mengalami masa demokrasi Pancasila ya, pada zaman Orde Baru ya. Dan sekarang kita menjadi negara demokrasi. Jadi tapi demokrasi ya, menurut saya sekarang kita ini sudah banyak liberalnya sekarang ya. Mengapa? Karena sekarang kita keran itu sudah dibuka
baik politik maupun ekonomi. Ya. Jadi kita ini sebetulnya sudah banyak liberalnya sekarang Indonesia, dan itu yang membuat kita ini dalam pandangan saya sudah sedikit tercerabut dari akar budaya kita ya. Sebagai contoh begini misalnya, sila keempat Pancasila itu ya, kalau kita ingin berbicara tentang demokrasi apa yang paling cocok untuk kita itu ya. Kalau kita ingin menerapkan demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila itu, coba kita baca baik-baik sila keempat Undang Dasar 1945 ya, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi kita garis bawahi ya. Jadi kita ini demokrasi itu yang berkuasa adalah rakyat. Ya. Jadi sila 4 itu mengejawantahkan bahwa kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya. Jadi ini luar biasa para founder kita ya. Jadi kita menerjemahkan demokrasi yang cocok dengan kita itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya. Dalam apa? Dalam permusyawaratan kerakyatan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Jadi kerakyatan kita itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya. Disitulah aspek musyawarah ya. Karena kultur bangsa Indonesia adalah kultur gotong royong kita ya. Kita bukan kultur bangsa yang individualistis seperti Barat ya. Jadi kalau di Barat itu menerapkan sistem pemilihan langsung ya, itu memang kultur masyarakat mereka itu memang kultur individualistis ya. Sehingga ketika mereka menerapkan pemilihan langsung ya, memang tidak bertentangan dengan kultur mereka. Tapi ketika kita mengadopsi ya, menerapkan demokrasi itu dalam pengertian pemilihan secara langsung ya, menurut saya kita meninggalkan kultur bangsa, kultur masyarakat kita ya, yang bahwa kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya. Ada musyawarah di situ, ada kebijaksanaan di situ. Kalau dalam pemilihan langsung mana ada kebijaksanaan ya. Nah, pemilihan itu kerakyatan dipimpin oleh modal, kerakyatan dipimpin oleh uang ya. Mengapa? Karena demokrasi langsung itu ya hanya siap diterapkan untuk masyarakat yang sudah terdidik ya. Kita berarti kita masih banyak yang belum terdidik ya. Keluarga-keluarga kita ya, saudara-saudara kita ya, masyarakat di pedesaan tuh masih banyak yang belum tidak tamat SD ya. Jangankan misalnya untuk duduk di bangku kuliah, taman SMA saja tidak ya. Kita bisa dibuktikan. Kita sudah masuk ke beberapa pelosok desa di Provinsi Bengkulu ini ya. Jadi ketika pada situasi kondisi masyarakat seperti itu, kemudian kita demokrasi kita diartikan sebagai sebuah pemilihan sebuah langsung, pada saat itulah demokrasi itu kemudian ditukar dengan sembako, kemudian demokrasi itu ditukar dengan baju kaos, demokrasi ditukar dengan uang ya. Karena masyarakat belum terdidik ya, mereka belum memahami hakikat demokrasi itu, jadi mereka belum versi mereka itu wajar-wajar saja ya. Jadi kalau muncul istilah wanipiro itu sebetulnya wujud cerminan bahwa ada ketidakcocokan antara sistem yang kita pakai ini ya dengan situasi kondisi masyarakat ya. Paham ya maksudnya? Artinya kita ingin memakaikan topi misalnya, itu harus cocok dengan pas dengan kepalanya ya. Kepala orang yang akan memakai topi itu. Ya, kalau kita ingin memakai topi koboi, topi yang corak itu misalnya, tapi kepala yang untuk memakai topi itu enggak pas, tuh enggak enak melihatnya. Ya, dia bisa diketawain orang. Ya, itu satu ya, cocok masyarakat. Yang kedua, pemilihan langsung itu cocok untuk diterapkan pada masyarakat yang relatif sudah sejahtera, yang sudah mapan. Ya. Tidak cocok diterapkan untuk situasi bangsa yang masih banyak miskin. Ya. Nah, ketika itu diterapkan pada
bangsa yang masyarakatnya masih banyak miskin, ketika itu akan terang lagi bahwa demokrasi itu akan ditukar dengan hal-hal yang berbau materi. Karena masyarakat menginginkan mereka untuk menghidupi rasa lapar hari ini dulu. Ya. Artinya bisa jadi transaksional. Ya. Nah, tapi kan sekarang masalahnya, loh, tapi kita sudah memilih ini sekarang. Iya. Ya, kita sudah memilih model demokrasi langsung, ya, pada masyarakat kita yang sebetulnya tidak cocok untuk diterapkan demokrasi langsung itu, ya. Jadi sekarang kapitalisasi di bidang politik itu sangat berbahaya, ya. Jadi orang yang ingin menguasai suatu daerah yang kaya akan sumber daya alam, kayak tambang misalnya, ya dia cukup memodalkan saja orang yang dinilai punya figur yang bagus, ya. Tapi mereka yang memodalkan supaya terpilih menjadi kepala daerah di daerah yang kaya itu, nanti kompensasinya mereka akan mendapat izin tambang dan sebagainya. Ya, artinya itu celah untuk apa ya? Ya mohon maaf lah, celah oligark, ya kan? Oligarki lah ya, celah-celah oligarki untuk masuk atau menitipkan orang berkuasa tadi sangat besar. Besar sekali. Nah, ketika kekuasaan dipegang itu tadi, ya kan? Maka potensi-potensi untuk korupsi dalam kekuasaan itu luar biasa, terbuka lebar itu, ya kan? Sebenarnya bukan lagi rahasia umum itu ya, bukan lagi rahasia ya, sebenarnya sudah menjadi sebuah kajian masyarakat ya. Bahkan Mahfud MD itu sudah pernah juga bahwa soal calon-calon kepala daerah yang itu pemodal di belakangnya ya, yang karena gini, karena ongkos demokrasi langsung itu kan sangat tinggi ya. Yang kalau para kandidat juga kalau tidak bisa mencari funding dana ya di belakangnya itu sangat berat juga, sehingga ini ada win-win kerjasama, win-win solution juga ya, sehingga dia bisa terpilih tapi dia ada deal-deal tertentu dengan pengusaha. Tapi bukannya Indonesia sebagai penganut trias politikal juga kan? Ya kan? Artinya masih tetap check and balance-nya antara eksekutif, legislatif, ya kan, edukatif sebagai pengontrol itu, ya kan. Nah disinilah celah-celah supaya para penguasa itu tadi, khususnya katakanlah DPR lah sebagai lembaga pengawasan setingkat pemerintah ini, untuk mengontrol itu supaya tidak ada terjadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan itu tadi. Harapan masyarakat seperti itu sebetulnya, tapi kan realitasnya kadang legislatif juga tidak bisa diharapkan ya, karena sudah dikuasai oleh oligarki politik ya, yang misalnya di Senayan itu ya, yang oposisi murni kan paling 1-2 partai ya. Lebihnya kan sudah diakomodir di dalam pemerintahan ya. Hanya 1-2 partai yang istilahnya masih berdiri di luar. Ketika itu diadu di dalam, saya masih oligarki juga ya. Ya. Nah, pada saat itu sebetulnya harapan untuk melakukan kontrol dan pengawasan itu adalah pers ya. Itu kenapa dalam buku itu saya menyebutkan bahwa para pers ya itu fungsinya itu sebagai pengawal negara hukum dan pengawal demokrasi itu ketika 3 pilar dalam demokrasi itu sudah tidak bisa diharapkan ya. Jadi ini saya mengutip ya, ada salah satu wartawan terkemuka di Amerika itu namanya Walter Lippmann ya. Dia wartawan sekaligus pemikir politik juga. Dia pernah mengatakan begini, bahwa eksekutif sebagai alat demokrasi itu bisa saja melenceng di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Oleh karena itu dia harus diawasi oleh alat demokrasi yang lain yang bernama legislatif. Ya. Tetapi eksekutif dan legislatif pun ya bisa saja berselingkuh ya, bisa sama menyalahgunakan kekuasaannya ya. Itu pilar-pilar demokrasi itu, eksekutif, legislatif dan yudikatif itu harus diawasi oleh demokrasi lain yang bernama pers.
Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat situasinya, apa yang dikatakan Walter Lippmann itu sebenarnya sudah terjadi, ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, semuanya sudah melenceng, walaupun tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Kalau kita lihat misalnya sudah berapa banyak kepala daerah yang masuk penjara gara-gara korupsi, sudah berapa banyak anggota DPR, DPRD, baik provinsi, kabupaten, kota yang masuk penjara gara-gara korupsi. Dan sekarang sudah banyak juga penegak hukum yang ditangkap karena kasus korupsi. Dulu pada sana ada jaksa, ada hakim tipikor, ya, yang terjaring OTT, ya, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, pada situasi yang seperti itu, pers sebetulnya diharapkan publik untuk melakukan kontrol, ya, untuk melakukan kontrol. Tapi saya berdiskusi banyak dengan para pemerhati demokrasi di Provinsi Bengkulu. Ada skeptis, ada pesimisme, ya, terhadap pers untuk menjalankan fungsi pengawasan itu. Karena pers juga kalau misalnya di nasional juga tidak bisa lepas dari kepentingan politik juga, ya. Walaupun kode etiknya independensi. Karena ada keterkaitan dengan pimpinan-pimpinan partai politik juga sebagai pemiliknya, ya. Nah, karena itu misalnya pada saat misalnya tidak ada lagi alat-alat demokrasi yang bisa berfungsi dengan baik untuk mengawal jalannya pemerintahan, ya, prinsipnya turun, ya. Jadi apa yang terjadi pada saat demo 11 April itu sebetulnya menunjukkan kegagalan fungsi-fungsi pengawasan juga, ya, oleh alat-alat demokrasi kita, sehingga sampai harus turun. Sebetulnya ketika fungsi-fungsi pengawasan itu bisa berjalan, ya, mungkin belum perlu untuk sampai turun ke jalan, ya. Begitu yang terjadi tahun 98 itu sebenarnya karena terjadinya perselingkuhan politik itu, ya. Dan tidak ada fungsi pengawasan yang bisa berjalan dengan baik, ya, ketika itu, sehingga aksi turun ke jalan itu menjadi pilihan yang tidak terhindarkan, ya. Saya berharap, ya, apa yang terjadi selama itu kan tidak lagi terulang lah, ya, karena kita nanti akan setback juga, ya. Kita mengharapkan agar para pemimpin kita yang sekarang kebetulan mendapat yang memegang jabatan publik itu bisa menjalankan tugasnya secara amanah, ya. Ketika periode habis, ya sudah. Walaupun apa namanya, tanggal saya lupa berapa hari yang lalu kan KPU sudah dilantik ini kan, ya kan, dan statement dari salah satu komisioner KPU juga bahwa ketika ada saya melihat ada cuplikan video juga mereka menanyakan soal itu juga dengan beberapa komisioner KPU terkait mengenai masalah penundaan pemilu dengan isu itu, dan beliau menjawab KPU tidak bicara soal isu tapi bicara soal tahapan. Nah, artinya tahapan ini sudah berjalan, ya kan, tahapan ini sudah berjalan. Nah, gelinding yang mengenai masalah isu ini justru harus ditangkis cepat, ya kan. Kalau tidak ditangkis cepat itu tadi jangan-jangan elit politik akan mainkan isu itu. Ya, salah satunya, ya mohon maaf lah, ada beberapa partai politik sudah mencabut statement ya kan, artinya beberapa partai politik sudah mencabut statement itu yang awalnya dia mendukung itu kan. dan Presiden Jokowi kan sudah menegaskan, ya, ketika dalam pada saat pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu, ya, bahwa pemilu itu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 April, 14 Februari, ya, yang bertepatan dengan Hari Valentine, ya, tahun 2024. Ya, kemudian dilanjutkan pilkadanya secara serentak pada bulan November, ya. Saya pikir ini sebuah statement, ya, Kak, ya, dari kepala negara yang misalnya kalau itu lari dari kenyataan, ya, saya nggak bisa ngomong lagi di mana wibawa negara ini, ya, di mana wibawa bangsa kita, ya. Kalau misalnya sebuah pernyataan dari kepala negara itu ternyata lari dari kenyataan, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut ini Kak, apa namanya itu, Pak Jimli, ya, menurut Pak Jimli Asidikin itu bahwa negara yang kuat itu adalah salah satunya adalah kontrol hukum, ya kan, kontrol hukum. Kenapa? Karena ketika
negara ini jangan sampai kekuasaan yang patuh terhadap jangan sampai hukum yang patuh terhadap kekuasaan, tetapi justru kekuasaan lah yang harus mengikuti dari sebuah hukum itu. Nah, ke depan ya kan, kalau dalam karena di fakultas hukum nggak ya, ngajar di hukum. Nah, ke depan Indonesia ini apakah menurut kakak dalam kacamata kakak hari ini, ketika hukum yang ada di Indonesia ini sudah benar dalam relnya atau belum ini? Ya, masih banyak yang belum sesuai harapan ya. Tapi hukum itu sedang berproses ya. Jadi hikmat hukum itu kan ada pada rasa keadilan ya. Situlah hikmat hukum itu ya. Hikmat ekonomi itu ada pada kesejahteraan ya. Dan hikmat hukum itu ada pada rasa keadilan. Nah, kita melihat kadang masyarakat belum merasakan keadilan itu ya dalam dalam beberapa segi penegakan hukum ya. Nah, tetapi memang kita ini sedang berproses ya. Jadi negara hukum dan demokrasi itu ibarat dua sisi mata uang ya, yang tidak bisa yang saling punya keterkaitan ya antara keduanya. Jadi penegakan hukum juga akan sangat tergantung dengan pemerintahannya demokratis atau tidak. Ya, jadi hukum tanpa demokrasi, ya, itu dia tidak bisa tegak. Ya. Dan demokrasi tanpa hukum itu dia berpotensi menjadi anarki. Ya. Jadi hukum itu sebetulnya membatasi gerak daripada proses demokrasi itu sendiri. Ya. Nah, hukum itu sangat tergantung juga dengan political will pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi itu. Ya. Nah, karena itu hukum dan demokrasi itu memang tidak bisa ditinggalkan antara satu sama lain. Jadi ketika pada satu sisi kita mengklaim sebagai negara hukum, ya, negara yang berdasarkan atas hukum, maka pada sisi yang lain sebetulnya kita harus menjalankan demokrasi itu dengan baik, ya. Kita harus taat pada demokrasi. Nah, ketika misalnya harus taat pada konstitusi, ya. Ketika misalnya konstitusi menyatakan batasan itu 5 tahun, batasan itu 2 periode, ya, atas 10 tahun, tapi kemudian ingin diubah disiasati menjadi lebih daripada 2 periode, itu sebenarnya tidak taat pada hukum. Ya, tidak taat konstitusi, tidak taat hukum, ya. Jadi banyak hal yang harus kita benahi untuk dalam konteks penegakan hukum kita, kemudian penegakan demokrasi kita, yang menurut saya kita belum menemukan sebuah formasi atau format yang ideal, ya, untuk khususnya dalam hal rekrutmen pemimpin-pemimpin kita, ya, baik di eksekutif maupun di legislatif, ya. Makanya saya menangkap waktu demo kemarin itu bukan cuman sekedar mengenai masalah terhadap isu perpanjangan itu, kan? Tapi bagaimana Indonesia hari ini mahasiswa turun itu ketika melihat dari kecenderungan itu, hukum yang tidak adil, terus itu ekonomi, terus itu mengenai masalah politik juga, kesimpang siuran mengenai masalah kesenjangan sosial dan lain-lain. Itu yang saya tangkap. Nah, jangan sampai tapi itu tadi kalah dengan isu mohon maaf Ade Armando. Ya kan? Nah, ini siapa yang skema ini, Kak? Apakah memang menurut Kakak kan? Apakah memang lembaga pers ataukah memang beberapa stasiun TV, ya kan? ABCD yang menggelontarkan itu, ya kan? Jadi isu mahasiswanya tadi agak sedikit hilang, ya kan? Malah sebenarnya yang memviralkan itu bukan pers belakangan sebetulnya. Oh, pers belakangan ya. Yang memviralkan Ade Armando itu dunia sosial itu. Media sosial. Jadi pada saat kejadian itu terjadi kan sudah viral di grup-grup WA, ya, gambar video-video ada berapa 8 atau 9 videonya, ya, yang beredar itu sudah viral duluan, baru kemudian muncul pemberitaan-pemberitaannya oleh pers, ya.
Jadi itulah dunia sekarang ya. Kalau dulu misalnya orang ingin berkomunikasi itu sulit ya, tapi sekarang apa yang terjadi di Jakarta detik ini langsung kita dulu bisa tahu detik ini juga ya, karena dengan gampang sekali itu disebarluaskan ya ke ini. Dan itu ada positif dan negatifnya juga ya. Ada positifnya, jadi hak masyarakat untuk mengetahui itu dengan cepat bisa dipenuhi ya. Di sisi negatifnya ini bisa menjadi sarana provokasi juga ya, bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu juga. Ya. Dan digosok-gosok. Ini karena kan terbukti yang melakukan pemukulan itu bukan mahasiswa ya. Yang demo ini kan demo mahasiswa ya. Kenapa yang bukan mahasiswa tapi bisa hadir dalam demo mahasiswa? Ya, artinya kan ada penyusupan. Ya. Nah ini menyebabkan yang menjadi pemicu ya kemudian terjadinya insiden itu. Dan kita lihat juga sebetulnya karena media sosial juga lah sebetulnya informasi keberadaan Ade Armando di gedung DPR itu, di depan gedung DPR itu menyebar luas. Posting status di akunnya Armando gitu kan. Sehingga orang lain bisa tahu. Karena sekarang kan orang semua tidak lepas dari handphone ya. Jadi informasi apa yang ada di handphone itu kan dengan cepat menyebar oleh ribuan orang ya. Yang itu sangat berpotensi sekali munculnya kekhawatiran anarkisme itu ya. Ya, siap. Satu lagi nih Kak. Sebenarnya kita ini bahasnya ini beda bukunya ini Kak. Ya kan? Karena saya pikir sangat kontekstual untuk hari ini. Sudah 3 kali saya bacain. Ini satu Kak, bahwa ketika menurut kakak ini dalam buku ini pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ya kan? Ini menyatakan bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi secara berkala, kira-kira ini fungsi dari pers lah, ya kan? Ini didenda paling banyak ini 5 juta, ya kan? Dalam pasal 52 ini. Nah ini kan juga sebagai katakanlah kembali lagi kepada diskusi kita tadi, sebagai lembaga sebuah pilar bangsa dan sebagai demokrasi. Nah ini sampai hari ini yang keterbukaan publik ini bisakah ya kan pemerintah hari ini agak sedikit khawatir dengan lembaga pers hari ini? Khawatir dalam artian gini. Kan ada sinyal katakan, oh saya ini diawasi dengan pers loh, saya ini diawasi dengan pers, artinya kekuasaan, tapi justru dengan adanya pers kekhawatirannya ini justru menurun, ya kan, dibredel, ya kan, bisa jadi dibredel intinya tadi untuk mengenai masalah keterbukaan publiknya itu tadi. Gini, justru yang saya lihat perkembangannya perkembangan sekarang ini. Yang dikhawatirkan oleh pejabat-pejabat publik itu mereka bukan takut kepada persnya ya. Tapi sekarang mereka justru takut kepada media sosial ya. Karena begini, kalau pers itu dia bekerja di atas rambu-rambu kode-kode etik jurnalistik. Jadi pers itu tidak bisa semaunya memberitakan sesuatu peristiwa ya. Harus ada proses check and balance yang itu harus taat azas pada kode etik jurnalistik ya. Seperti kasus Ade Armando misalnya yang bonyok, yang ya mohon maaf hampir bugil itu tidak bisa diberitakan di media pers ya. Tapi itu bisa pulgar itu di media sosial, nggak ada yang bisa mengawasinya. Jadi yang sekarang ini yang dikhawatirkan, yang ditakutkan pejabat-pejabat itu lebih pada media sosial ya. Orang yang takut sekarang ini viral ya. Yang viralnya ini. Ya, viralnya itu. Karena apa? Karena tidak ada batasan-batasan. Undang-undangnya juga belum ada nih. Belum ada kode etik penggunaan media sosial kita. Kalau pers ada kode etik. Itu jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang berdarah-darah itu nggak boleh kalau muncul di media pers ya. Yang cabul itu nggak boleh.
terbatas sekali ya. Hmm. Tapi kalau di media sosial itu sangat mudah sekali ya. Misalnya ada bocoran-bocoran dokumen misal itu kalau viral di media sosial selesai itu. Kalau viral di media sosial selesai lah itu gitu ya. Sementara kalau pers harus memberitakan itu harus dipastikan akurat betul ya. Kemudian harus dikonfirmasi orang-orang yang terkait di dalam berita itu misalnya. Berarti ada dalam konteks ini lembaga pers punya kelemahan juga gak? Apa ya? Jadi pers itu dia harus profesional. Jadi harus profesional itu dia harus mentaati kode etik jurnalistik ya. Artinya profesionalitas itu penting karena kemerdekaan itu tidak diberi cuma-cuma oleh rakyat. Jadi pers sekarang kan merdeka ya, tidak boleh lagi diberendel sebetulnya. Sekritis apapun pers itu tidak boleh dikenakan pemberendelan terhadap pers nasional, tidak boleh dikenakan pelarangan penyiaran ya. Tapi sesuai dengan yang tadi pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan publik itu tadi ya. Ya, dia ada undang-undang pers, ada undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Dua-duanya itu saling berkaitan ya. Dan maksud saya gini, pers itu harus profesional karena kemerdekaan yang didapat sekarang ya lewat undang-undang pokok pers itu bahwa itu adalah amanah rakyat ya. Itu adalah amanah rakyat yang harus dijalankan juga dengan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik ya. Karena dulu kita dibelenggu ya, sekarang persnya merdeka. Mengapa bisa merdeka? Karena ada undang-undangnya ya. Mengapa undang-undangnya lahir? Karena itu amanah reformasi ya. Nah, amanah reformasi itu kan amanah rakyat ya. Yang itu juga harus dijalankan, diisi dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi pers juga tidak bisa membabi buta ya, menghantam, mengkritik kekuasaan itu tanpa dasar data-data yang akurat ya. Tapi sepanjang datanya kuat, datanya akurat, bebas pers ya, pers bebas. Nah tapi maksud saya sekarang ya, khususnya 3 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir ini ya, sekarang muncul sebuah kekuatan baru ya karena perkembangan teknologi ya, yang dia mengambil alih sebagian daripada fungsi-fungsi pers ya. Ya, itu yang saya sebut tadi, media sosial itu ya. Media sosial itu sekarang mengambil alih sebagian fungsi pers ya. Jadi kalau fungsi pengawasan pers itu sekarang ada pada media sosial ya. Dalam prakteknya ya. Misalnya ada anggota dewan nonton video porno ketika sidang, misalnya, itu viralnya di media sosial. Ya, ada yang pejabat publik yang berperilaku tidak baik, itu viralnya di media sosial ya. Jadi media sosial itu melakukan fungsi pengawasannya. Orang takut sekarang kalau viral di media sosial. Itu yang paling ditakuti karena itu nggak ada editing, nggak ada blur-blur, semuanya blur, tidak 100%. Kalau di pers itu nggak berani awak redaksinya. Kalau dia taat pada kode etik, nggak berani dia secara vulgar gambar video Ade Armando tadi misalnya di pers itu nggak layak dimuat ya. Kalau di media sosial nggak ada karena dia individu ya. Jadi bukan tim ya. Jadi bisa share, jadi tanpa melihat latar belakang pendidikan, sosial ekonomi sebagainya ya, mereka pelaku-pelaku media sosial ini bisa mengedarkan seenaknya ya. Benar. Dan fungsi informasi itu juga sudah diambil alih media sosial juga sekarang ya. Orang sekarang tahu sekarang ada kebakaran di sana misalnya, bukan dari baca koran, bukan dari nonton TV itu, tapi lihat dari HP dia, mereka sudah tahu duluan ya. Walaupun kemudian di media pers itu muncul beritanya ya, karena itu media pers itu dia bertahan menjaga profesionalitasnya itu ada dengan menjaga pada akurasi ya, menjaga akurasi validitas datanya ya. Ketika dia masih bisa mempertahankan itu, maka media pers masih bisa memperoleh kepercayaan dari publik. Tapi kalau media pers misalnya ikut menjadi bagian menyebarkan hoax, menyebarkan kabar bohong, pada saat itu nanti masyarakat tidak percaya lagi ya. Benar. Yang itu tidak ada penyaringan itu di media sosial. Enggak, semakin tinggi kekuasaan seseorang ini ya kan, itu potensi untuk
penyalahgunaan kekuasaan itu semakin terbuka lebar, ya kan? Ya kan? Nah, ini ya mohon maaf lah, mungkin jabatannya baru level 1, mungkin penyalahgunaan kewenangannya atas 1, 2, 3, sudah naik level lagi, ini lagi. Nah, ini kecenderungannya itu seperti apa? Saya bicara soal ketika bangsa Indonesia lah, bicara soal moralitas, apakah tidak bermoral atau memang katakanlah memang sebuah kebiasaan, sudah budaya, katakanlah misalkan kalau dulu kita kenal uang pelicin misalnya kan, terus itu uang rokok, ini kan menjadi sebuah kebiasaan budaya-budaya itu, ya kan? Atau memang dibenarkan ini kan, hal-hal yang sepele dianggap sepele sebenarnya, nah, padahal ini tapi ini hal yang kecil. Kakak pikirkanlah ini kan, artinya katakanlah saya lah ya, saya contohkan dulu, janganlah orang, saya katakanlah menduduki satu jabatan, ya kan? Nah, untuk melakukan memuluskan, mana uang rokoknya, mana uang pelicin, ya kan? Dianggap sesuatu yang biasa, tetapi saya katakan itu menyalahi aturan, ya kan? Nah, menurut kakak ini kenapa seperti itu, Kak? Apakah setinggi ini bukan soal tinggi pangkat dan jabatan ini, Kak? Ini agak dilema ini bicara. Ini sebenarnya. Jadi pertanyaan mengapa korupsi itu sulit diberantas di Indonesia? Iya, kira-kira seperti itu simpelnya pertanyaan. Sudah ratusan masuk dalam sudah terhitung termasuk dari jaksa, hakim, polisi, gubernur, bupati, itu nggak berhitung lagi. Kita nggak tahu berapa jumlah itu ditangkap orang-orang Rusia. Tapi korupsi nggak pernah hilang. Jadi salah satu jawaban yang coba saya tadi, kalau kita budaya, jadi korupsi itu kan budaya. Kalau kita kebiasaan perilaku yang tadi disebutkan itu sudah menjadi kultur dalam masyarakat kita. Karena kita ini kan bangsa Peposero, ya, bangsa semua itu gotong royong, bukan individualistis, ya. Bangsa yang saling pengertian, bangsa yang karena itu misalnya istilah munculnya uang rokok, uang bensin itu, ya, sebetulnya berakar pada saling pengertian dan saling kepedulian antar sesama, ya, misalnya karena orang ini sudah membantu kita, ya, kita sebagai wujud dari ucapan terima kasih kita itu kita berikan dia rokok. Itu salah atau tidak juga? Dalam konteks pada kehidupan masyarakat kita itu biasa, ya, misalnya kita sebagai ucapan terima kasih, seperti kita misalnya kalau kita ada hajatan keluarga kita, menikahkan anak, itu kan kita memberikan membawa ayam, ya, membawa beras misalnya, itu gotong royong. Begitu ketika kita menikahkan anak, dia juga akan seperti itu, ya. Itu yang gotong royong yang saya maksudnya. Nah, ketika bentuk seperti ini ada bagian daripada masyarakat kita. Menurut saya itu tidak bisa dihilangkan, itu bagian daripada kultur kita, ya. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika, ya, perilaku tadi di bawah pemerintahan, ya, ini yang tidak boleh, ya. Ya. Di bawah dalam ranah pemerintahan artinya ketika misalnya budaya-budaya itu kemudian menular, ya, dalam hal pengurusan perizinan, mengurus administrasi ini, kemudian perilaku tadi kemudian pindah ke ranah pemerintahan, itu yang kemudian sudah konteksnya sudah berbeda, ya, karena di sana kita sudah berbicara soal uang rakyat di situ, ya. Ya, kalau misal dalam konteks kita kehidupan ini, itu dalam konteks kehidupan pribadi, ya, kehidupan masyarakat pribadi yang itu tidak ada keterkaitan dengan hal-hal aspek-aspek kenegaraan, ya. Tapi ketika itu sudah dibawa ke ranah pemerintahan, maka dia sudah harus mengakui rambu-rambu
karena pejabat pemerintah itu sudah disumpah ya tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Jadi ini harus dibedakan juga konteksnya ya. Harus dibedakan konteksnya. Misalnya saya tanya ini misalnya besok saya ada kegiatan ini misalnya ini tolong bantu misalnya 3 hari dengan bantu misalnya saya menganggarkan tidak ini saya merasa tidak manusiawi kalau misalnya tidak misalnya selingkuh songkok saya tidak terbeli misalnya itu bagian daripada kultur masyarakat kita sebagai penghargaan ya sebagai apresiasi ya karena sudah dibantu sudah ditolong ya. Tapi ketika misalnya suatu ketika saya menduduki jabatan publik tapi saya kemudian membawa itu dalam ranah pemerintahan ya dan itu sudah menyentuh aspek-aspek kenegaraan ada keuangan negara ada soal kewenangan dan ini itu saya jelas sudah melakukan pelanggaran ya karena saya disumpah ya. Nah inilah yang harus kenapa muncul korupsi karena rata-rata sebagian besar itu tidak bisa membedakan dia dalam konteks pribadi ya dalam konteks dia sebagai pejabat publik ya ketika dalam konteks dia menduduki pejabat publik misalnya ketika menikahkan anak ya maka pada saat itu dia hati-hati bisa dianggap gratifikasi kalau dia menerima bantuan-bantuan yang berlebih tidak sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau dia pejabat publik bukan misalnya digaji oleh negara juga tidak misalnya dia lepas daripada ikatan-ikatan atau aturan-aturan hukum ya. Tapi memang itu memberikan kontribusi yang tidak sedikit memang ya kultur kita itu kultur gotong royong kultur tepos lero kultur saling mengasihi itu memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi tumbuh subur budaya korupsi ya di masyarakat saat kita. Memang agak masyarakat juga kita lah semuanya berarti harus bisa memisahkan ya memisahkan yang mana ini di ranah kegiatan masyarakat, tetangga dan lain-lain sekitarnya, di mana ini adalah ranah publik atau ranah negara. Ini kan agak susah ini Kak. Cuma pendidikan moral sudah ada kita, Pancasila sudah ada, pesantren sudah ada, diajarkan agama, disumpah dalam bentuk jabatan, masih tetap juga. Semakin tinggi kekuasaan, itu tadi semakin tinggi untuk melaksanakan wewenang itu tadi. Karena dia lupa ya bahwa sudah menduduki jabatan publik itu. Ya. Ada suatu kisah ya sebetulnya, tapi ini bisa menjadi tauladan lah ya zaman Khulafaur Rasyidin ya, Khalifah Umar ya, Khalifah Umar atau Khalifah bahwa ketika ada suatu sahabat yang pada saat itu keluarganya belajar ya dalam keadaan gelap gulita hanya ada penerang lilin ya kemudian ditanyakan mengapa tidak menggunakan lampu ya dia kan dari keluarga yang menduduki jabatan saat itu. Nah jawaban sang keluarga adalah bahwa kalau menggunakan fasilitas itu ya itu dilarang ya tidak dibolehkan karena itu fasilitas kenegaraan itu digunakan kalau itu untuk kepentingan rakyat. Ya kepentingan rakyat bukan urusan pribadi ya. Jadi belajar keluarganya itu urusan pribadi dia tidak menggunakan ya fasilitas itu. Padahal kalau digunakan pun siapa yang tahu ya. Kemudian siapa yang akan memprotes. Tidak akan ada yang tahu juga ya. Itu tauladan lah menurut saya bahwa kita yang dibutuhkan bangsa ini adalah yang kurang dari bangsa ini adalah kesadaran. Ya. Kesadaran itu yang belum muncul di benak di hati para sebagian pemimpin-pemimpin kita bahwa jabatan, kedudukan, pangkat, harta, kekayaan itu adalah
tidak abadi, ya itu hanya titipan, ya. Kalau ketika kesadaran itu muncul, maka dia akan malu, misalnya ketika fasilitas dinasnya misalnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya. Nah, rasa malu itu kan muncul karena kesadaran. Kalau kesadaran tidak muncul, tidak akan muncul rasa malu. Di Jepang itu kalau misalnya pemimpinnya menteri, bahkan perdana menteri itu ada isu yang terkait jangankan pelanggaran hukum ya, yang terkait dengan moral, terkait dengan hal-hal yang belum terbukti di pengadilan ya kesalahannya itu, begitu itu sudah mencuat ke publik dia mengundurkan diri. Karena apa? Karena ada rasa malu. Mengapa ada rasa malu? Karena mereka ada kesadaran bahwa mereka itu digaji dari uang rakyat. Ya. Nah di kita bukan hanya Indonesia sebetulnya, di level negara-negara berkembang ya, para pemimpin yang lahir itu terkadang belum sepenuhnya muncul kesadaran itu ya, sehingga bagi mereka melakukan kebohongan di depan publik ya, melakukan pelanggaran, kemudian melakukan kolusi dan nepotisme itu dianggap sebuah hal yang biasa ya, dianggap sebuah keniscayaan, sehingga mereka tidak muncul, tidak tergugah, wah saya melanggar ini. Rasa malunya rasa malu itu tidak ada. Bahkan ketika diberitakan oleh media pers berulang-ulang, misalnya masih tetap mempertahankan kekuasaannya. Saya kalau misalnya kesadaran itu saya muncul ya di kalangan pemimpin-pemimpin kita ya, beberapa menteri itu menurut saya harusnya sudah mengundurkan diri karena gagal ya. Contohnya misalnya Menteri Perdagangan ya. Menurut saya itu ya, kalau di negara-negara maju mestinya sudah mengundurkan diri ya, karena gagal melawan mafia minyak goreng ya. Tapi kan di Indonesia sulit kita mengharapkan sikap gentleman dari pejabat-pejabat negara seperti itu ya. Walaupun nyata-nyata kita sudah kalah dengan mafia minyak goreng, negara tidak, saya bikin tulisan itu 01 negara lawan mafia minyak goreng ya. Tapi ya merasa tidak bersalah saja sampai sekarang ini, ya. Minyak goreng ini sejarah kelam kan dulu BBM kan, minyak tanah kalau dulu kan. Coba bayangkan misalnya begitu pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi head ya untuk minyak goreng 14.000 hilang mendadak ya, langsung hilang minyak goreng, sulit ditemukan ya. Tapi begitu head dicabut ya lagi langsung melimpah ruah. Jelas sekali bahwa negara ini sudah kalah dengan mafia minyak goreng ya. Sekarang dengan harga yang 2 liter itu 48.000, 45.000 ya, sekarang banjir ya minyak goreng. Sekarang yang langka justru minyak goreng curah ya, yang ada subsidinya itu harganya 14.000. Karena ada subsidinya akhirnya sulit didapat. Oke Kak, itu aja mungkin Kak ya. Diskusi kita. Baik, terima kasih juga kita yang terima kasih, jangan segan-segan untuk silaturahmi di Bengkulu Cerdas kami ini Kak. Tapi insya Allah kita akan diskusi di lain waktu dan di lain kesempatan, tentunya dengan isu-isu, dengan intinya yang konten kami ini bagaimana memberikan informasi yang mencerdaskan untuk para penonton. Ya. Untuk pesan nggak mungkin ada terkait mengenai masalah demokrasi lah. Sebentar lagi kita akan menghadapi, karena menurut dari diskusi dengan beberapa teman-teman KPU juga, tahapan-tahapan ini kan sudah mulai berjalan ya kan. Nah, mungkin ada beberapa pesan-pesan juga pesan moral ya. Kita menjaga tatanan jangan kita merusak tatanan tatanan yang sudah dibuat, yang sudah dihadirkan, sudah berjalan baik, justru kita harus menjaga itu ya. Jadi tatanan politik kita, periodisasi presiden, tatanan politik ya, yang saya itu kalau sampai ya, itu ongkosnya sangat mahal ya, ongkosnya sangat mahal, dan itu akan merugikan bangsa ini ya, akan terkuras energi
untuk kita untuk mengembalikan lagi tata pusat dari. Jadi ibarat ini sedia tapak yang diapakan sudah ada makanan sudah tertata, ada asmara dan sebagainya gitu. Itu yang sudah bagus situasinya, jangan kita tarik tapak meja itu karena akan berantakan semua, dan itu ongkosnya mahal untuk mengembalikan lagi keindahan itu seperti semua ya. Seperti itu situasi kita bangsa pada jangan kita rusak tatanan. Misalnya di itu sudah berapa banyak fasilitas itu sederhana saja gitu. Ketika ini terus dibiarkan dipaksakan nanti atau diobrak lagi dosa, sesuatu nanti ongkos sosial dan ongkos politik. Misalnya kalau misalnya terjadi aksi nasional besar-besaran lagi, kalau misalnya beberapa perlawanan, ada sikap ngotot dari elit politik untuk menunda pemilu ini, maka pasti akan memicu perlawanan. Itu akan menguras energi, menguras biaya sosial politik yang besar juga. Karena itu kita undang para pemimpin kita, elit-elit politik kita yang sekarang kebetulan sedang memegang kekuasaan, kayak amanah. Salah satu sikap amanah itu adalah menjaga tatanan yang sudah terjaga, yang sudah baik ini, jangan dirusak. Kalau saya sih sederhananya saja kan, saya juga mau punya pesan juga lah. Ya kan? Jadi janganlah membuat isu yang aneh-aneh. Fokus sajalah bekerja ya kan, sesuai dengan topoksi masing-masing. Jangan bicara soal isu yang aneh-aneh supaya tidak memancing publik. Mungkin itu saja teman-teman sekalian, saudara kita yang ada di studio juga. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.